Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Kristanti dengan NIM 202011110004. Saya dari semester 2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS AIK 2. Jawab. Ibadah dirumuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, yaitu ibadah adalah bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menaati segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Ibadah madho disebut juga dengan adin atau urusan agama, yaitu ibadah yang murni ibadah ditunjukkan oleh 3 ciri sebagai berikut. Pertama, ibadah madho adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat. Kedua, ibadah adalah ditunjukkan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya, yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Ketiga, ibadah madho hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu, tidak ada jalan yang lainnya. Contoh ibadah madho yaitu sholat. Sholat adalah ibadah madho karena memang ada perintah dalil khusus dari syariat. Sedangkan ibadah ghairu madho disebut juga adunya atau urusan duniawi, yaitu ibadah yang tidak murni ibadah memiliki berkebalikan dari 3 ciri di atas. Ibadah ghairu madho dicirikan sebagai berikut. Pertama, ibadah perkataan atau perbuatan. Pada dasarnya bukanlah ibadah, akan tetapi berubah status menjadi ibadah karena melihat dan menimbang niat pelakunya. Kedua, maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi, bukan untuk meraih pahala di akhirat. Ketiga, amal perbuatan tersebut bisa diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Contoh ibadah ghairu madho adalah aktivitas makan. Makan pada asalnya bukanlah ibadah. Orang bebas mau makan kapan saja, baik ketika lapar maupun tidak lapar, dan dengan menu apa saja, kecuali yang Allah Ta'ala haramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariman, NIM 2020 11110010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariman, NIM 2020 111010. Langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang-orang yang mengerjakan kebaikan, maka Allah akan membalasnya. Dan dalam perspektif sosial seperti hanya sholat dan di situ sholat berjamaah. Nah, di situ membentuk kesosialan satu sama lain. Dan kesehatan dalam sholat juga, dalam Allahu Akbar sampai tahiyat-tahiyat, di situ ada khasiat-khasiat di dalamnya yang mengandung dalam kesehatan dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Nur Fauzia, NIM 202011110006. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3.
Jawabannya, secara bahasa sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jawabannya, sholat dilakukan untuk sebagai rasa syukur kepada Allah. Manfaat sholat yang saya ketahui adalah 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memperdalam ilmu Islam. 3. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 20201110033. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hari kerja kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Puasa atau siam Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan atau dilaksanakan oleh setiap muslim. Pertanyaannya, A. Bacalah satu ayat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, kemudian jelaskan maknanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya, pada ayat ini dimulai dengan menyerukan ya ayyuhalladzina amanu, maka yang diseru hanyalah orang-orang yang memiliki iman. Selanjutnya, dalam ayat tersebut juga dijelaskan mengenai kewajiban puasa tanpa menunjukkan siapa yang mewajibkannya. Hal ini berarti menjelaskan bahwa puasa sangat penting dan bermanfaat bagi manusia di muka bumi. Dari kata siam, yang artinya adalah menahan diri, menahan hawa nafsu, agar terbentuk sosok manusia yang berkualitas dan bertakwa, yaitu manusia yang dengan tulus, ikhlas memasrahkan seluruh hidupnya di atas kemauan semata Allah. Secara filosofis, 1. Mensyukuri nikmat Allah. 2. Menjadi orang yang bertakwa. 3. Mengendalikan nafsu dan latihan iman. 4. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara medis atau kesehatan, 1. Dengan kita menjalankan puasa, dan khususnya puasa akan mengistirahatkan organ pencernaan dan perut dari kelelahan kerja yang terus-menerus dalam sehari-hari tanpa istirahat. Mengeluarkan sisa makanan dari dalam tubuh, memperkuat badan. 2. Dengan menjalankan ibadah puasa, bisa menurunkan kadar gula darah, kolesterol, dan mengendalikan tekanan darah. Itulah sebabnya puasa sangat dianjurkan bagi perawatan mereka yang menderita penyakit diabetes, kolesterol tinggi, kolesterol jahat, kegemukan, dan juga hipertensi. 3. Dengan kita berpuasa, maka hal tersebut akan turut membersihkan tubuh dari racun dan kotoran. Dengan puasa, berarti kita membatasi kalori yang masuk dalam tubuh kita, sehingga hal ini akan menghasilkan enzim-enzim antioksidan yang dapat membersihkan zat-zat yang bersifat racun dari dalam tubuh. Wukuf adalah ritual haji yang mengajari umat Islam untuk sejenak meninggalkan aktivitasnya selama beberapa jam, yaitu berhenti dari kegiatan apapun agar bisa melakukan perenungan jati diri. Wukuf di Arafah merupakan permulaan ritual haji dan sekaligus sebagai puncaknya. Jika tanpa wukuf, ibadah haji kita menjadi tidak sah. Rasulullah bersabda, Al-Hajju Arafah, artinya puncak ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Sebuah statement yang menunjukkan betapa pentingnya ritual wukuf itu bagi jemaah haji. Adapun hikmahnya yang terkandung di dalamnya adalah yang utama bahwa sebelum melakukan ibadah fisik, selanjutnya di dalam rukun haji,
Seorang muslim harus melakukan persiapan mental dan perenungan jati diri ke dalam jiwanya sendiri, bahwa setiap langkah ibadah kita harus berlandaskan ilmu dan niat yang benar. Setelah kiamat, manusia dibangkitkan dari kematian dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menanti hisab dan mempertanggungjawabkan segala perilaku serta amal perbuatannya selama hidup di dunia. Saat menjalani wukuf, para jemaah haji bisa membayangkan kondisi di akhirat sehingga bisa bermuhasabah, berzikir, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosanya terampuni. Berikut ini urutan ibadah haji dilihat dari rukun haji. 1. Ihram, 2. wukuf, 3. tawaf, 4. sa'i, 5. tahallul. Adapun wajib haji ada 6, yaitu mabit di Muzdalifah, 2. lempar jumroh, 3. lempar 3 jumroh di hari tasyrik, 4. mabit pada malam tasyrik, 5. ihram dari mikot, 6. tawaf wada. Pertanyaan nomor 5. Haji merupakan ibadah yang tidak hanya membutuhkan dana yang cukup, tetapi juga kesehatan fisik dan mental, serta memahami manasik haji. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Jelaskan. Yang dimaksud haji mabrur, Ibnu Khalawai berkata, haji mabrur adalah haji yang makbul atau haji yang diterima. Ulama lainnya mengatakan, haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri dengan dosa. Pendapat ini dipilih oleh An-Nawawi. Para pakar fikih mengatakan bahwa dimaksud haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori dengan kemaksiatan pada saat melaksanakan manasiknya. Sedangkan Al-Faro berpendapat bahwa haji mabrur adalah jika sepulang haji tidak lagi hobi bermaksiat. Dua pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Al-Arabi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan haji mabrur adalah jika sepulang haji menjadi orang yang zuhud dengan dunia dan merindukan akhirat. Al-Qurtubi rahimahullah menyimpulkan haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori oleh maksiat saat melaksanakan manasik dan tidak lagi gemar bermaksiat setelah haji.